Selamat datang di Bakarumun. Bakarumun season 2 part 13. Kita tunggu narasumber kita hari ini join ya. Halo, selamat malam Kak. Maaf Kak, baru selesai ini masih sebentar. Suara aku jelas nggak? Suara aku ada nggak? Suara aku kedengeran nggak? Suara aku ada nggak sekarang? Oh iya, udah kedengeran Kak. Oh, udah ada ya sekarang suaranya. Si Arsya, apa kabar hari ini? Arsyil, ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya ya? Ya, udah Kak, Kok ada kedengeran? suaranya nggak ya? Nggak ada suaranya. Ada Kak. Oh, ada. Udah ada. Ada. Ada kok. Oh ya, oke. Oke. Arsya, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kak sendiri gimana? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Arsya ini lagi ada di mana nih sekarang posisinya? Lain masih di bandara Kak. Baru Oh, masih di selesai soalnya. bandara. Iya. Oh, baru selesai. Ya udah deh. Sebelum mulai nih kita mau perkenalan diri dulu biar teman-teman semua yang nonton live Bakarumen ini tahu siapa nih yang lagi live bareng sama akun Duta Podcast Bandung ini. Ya Kak. Perkenalkan diri dulu. Oh iya. Arsyil ini Eh, siapa gitu. Sebelumnya buat yang belum kenal, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Arsyil Aksel. Biasa saya dipanggil Axel, kalau di kampus, di teman-teman juga di rumah dipanggil Axel. Asal saya sendiri domisili dari Malang. Itu Oh. aja sih. Apalagi? Ya udah segitu. Sekarang tingkat berapa di kampusnya? Kebetulan saya sendiri sekarang udah tingkat 3, udah tingkat akhir, udah mau lulus. Oh, udah mau lulus. Alhamdulillah tahun Iya, ini lulusnya ya? iya Kak. Bulan Alhamdulillah. sekitar bulan Agustus September lah. Bismillah. Oh, bulan itu ya. Semoga ya Iya. bisa lulus bulan itu. Nih, tadi kan
Arsyil katanya lagi ada di bandara. Kenapa lagi ada di bandara nih? Lagi ada acara apa dari kampusnya? Kalau di tempat saya sendiri itu kita kan taruna ada yang namanya on the job training, kalau bahasa umumnya PKL lah ya. Nah, jadi sekarang Oke. saya prosesnya lagi PKL Kak. Kebetulan Oh, emang pesawatnya paling malam jam segini, jadi baru pulang oh gitu. gitu. Agak Oh, dadakan jadi tapi lagi PKL ya. iya barusan selesai. Mulainya dari kapan tuh PKL-nya? Iya Kak. Mulainya dari kapan PKL-nya sampai kapan? Kalau saya sendiri PKL-nya dimulai dari bulan Februari sampai bulan April Kak, jadi 3 bulan. Tapi tiap-tiap Oh, jurusan pun pasti beda-beda. Ada yang 5 bulan, ada yang 2 bulan juga ada, tergantung jurusannya masing-masing sebenarnya. kenapa tuh beda-beda? Kenapa Tergantung nggak dari prodinya, disamaratain? Oh, karena tergantung emang dari dari prodinya. prodinya. Masih banyak. Oh, Iya dari prodinya. Kalau prodiku kan kebetulan manajemen tuh. Nah, manajemen sendiri emang untuk OJT-nya itu 3 bulan. Jadi OJT 1 3 bulan. Ada kalau teman-teman dari teknik OJT-nya ada yang 5 bulan, ada yang 2 bulan juga ada, tergantung dari prodi lagi sih. oh tergantung prodi masing-masing gitu ya. Nah, mau tahu dong, ini kan Politeknik Penerbangan Surabaya, ya kan? Iya. Ada jurusannya apa aja sih di Poltek Bank Surabaya ini? Oke. Kalau jurusan kita sendiri ada 7 Kak. Yang pertama itu teknik listrik bandara, atau biasanya ngurusin kelistrikan di bandara, mulai dari lampu, genset, semuanya itu teman-teman dari teknik listrik bandara atau disingkat TLB. Nah, yang kedua itu ada teknik navigasi udara. Nah, biasanya pesawat tuh kalau buat mantau dia ada di mana kan ada yang namanya radar Kak. Nah, teman-teman dari teknik navigasi udara tuh biasanya dia yang bagian ngerawat radarnya kayak gitu. Nah, itu bisa disingkat TNU. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini jurusannya LLU Kak, atau lalu lintas udara. Biasanya kalau teman-teman pasti udah banyak yang tahu di tower gitu Kak. Di tower yang Oh iya bicara iya sama iya. pilot. Nah, itu teman-teman dari LLU, lalu lintas udara. Yang keempat, ada teknik pesawat udara atau kita singkat TPU. Sama seperti teknik mesin Kak. Jadi teman-teman engineer pesawat nanti mulai dari perawatan dan macam-macamnya, rangka dan lain-lain itu teman-teman dari teknik pesawat udara. Terus yang kelima, saya sendiri jurusan manajemen transportasi udara, atau biasanya kita nyingkatnya MTU Kak manggilnya. Ngapain aja tuh di MTU? Kalau di MTU sendiri semua aspek mulai dari bisnis bandar udara, bisnis maskapai, terus operasional pesawat dan lain-lain itu ada di MTU sendiri, kurang lebih kayak gitu. Yang ke eh, Nah, yang selanjutnya itu ada namanya KP Kak, komunikasi penerbangan. Nah, kurang lebih sih sebenarnya agak-agak mirip sama LLU lalu lintas udara. Nah, sebenarnya kurang lebih mirip. Tuh. tapi Dan bedanya? yang terakhir, bedanya itu nanti ada di ini Kak. Jadi kalau teman-teman dari LLU saya pernah tanya, saya sendiri kan nggak ngalamin tapi saya pernah tanya. Nah, dari teman-teman LLU sendiri, dia misalkan yang aku pernah tanyain itu lebih kayak saran dan sebagainya. Cuma ada lagi kok penjelasannya. Nanti mungkin kalau lebih lengkapnya bisa tanya lanjut. Nanti aku konfirmasin juga sama teman-teman yang LLU sama juga KP gitu untuk perbedaan secara mendetil gitu Kak ya. Karena aku sendiri Oke. kalau bicara mendetil takutnya nanti ada salah-salah gitu nggak enak gitu. Oh iya betul. Itu sih, Kak. Cuma Iya. ada perbedaan. Terus yang terakhir namanya TBL Kak singkatannya. Teknik Iya. bangunan dan landasan. Kalau di umum tuh teknik sipil Kak.
Oke. Ya, jadi bangun landasan, bangun bandara dan macam-macamnya itu teman-teman dari TBL, kurang lebih seperti itu kak. Oh, oke oke. Jadi dari 7 jurusan yang tadi udah disebutin tuh, yang paling banyak diminati tuh yang mana sih? Yang paling banyak peminat, kebetulan kalau paling banyak peminat nih semua kurang lebih sama sih kak, maksudnya sama-sama banyak. Hanya saja yang membedakan mungkin tiap tahunnya kuota itu pasti beda-beda kak. Oh, Jadi kuotanya misal beda-beda yang setiap tahun ini jurusannya. tiap jurusan pasti beda-beda. Yang angkatan saya itu ada misal teknik pesawat udara kak, teknik mesin. Nah, itu dia buka sampai 5 kuota seperti itu. Jadi kalau demand untuk masuk jurusannya sebenarnya kurang lebih sama semua, sama-sama banyak gitu yang mau masuk, kurang lebih kayak gitu kak. Oh, begitu. Terus kenapa nih di antara 7 jurusan yang tadi udah disebutin sama Asril, kenapa Arsyil milihnya jurusan yang sekarang? Saya sendiri. Oke. Yang pertama kenapa saya ambil MTU? Eh, saya SMA itu negeri IPS kak. Jadi yang buka untuk lulusan IPS itu waktu angkatan saya dulu, waktu itu jurusan IPS, jurusan MTU aja. Dan yang kedua, saya udah dengar kata manajemen, udah bayangannya, wah ini cocok nggak ketemu fisika kak. Kayak gitu-gitu, wah saya udah off. Kalau teknik kan pasti ketemu, kan? Udah dari kata Iya, teknik, wah ini udah fisika ini off gitu. Saya iya kalau betul. manajemen masih urusannya sama bisnis, sama operasional, intinya manajerial saya oke, let's do it gitu. Oke. Oh, jadi itu alasannya milih ini, milih jurusan yang Iya, sekarang. kurang lebih Oh, alasannya kayak kayak gitu. gitu. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih, kan ke Poltek Bank ini di bawah Kementerian Perhubungan kan ya? Iya benar, Nah, di Kementerian Perhubungan ini juga kan ada PPI Curug. ada. Bedanya PPI Curug sama Poltek Bank tuh apa sih? Atau Sebenarnya cuma beda penempatannya aja? Apa gimana? bedanya itu sebenarnya cuma tempatnya aja kak, maksudnya sama sebenarnya, bukan ada yang di Curug Surabaya punya, Makassar ada juga, Jayapura, Medan. Yang beda mungkin kenapa kok dibikin banyak di banyak tempat. Salah satu alasannya ya buat teman-teman yang di daerah sana juga mungkin nggak jauh-jauh, terus supaya biar merata juga kan pendidikannya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi cuman yang beda itu cuma beda ininya aja sih kak, tempatnya aja. Sama ada beberapa jurusan yang mungkin di PPIC ada, di tempatku nggak ada. Kayak penerbang itu pilot, di tempatku nggak ada, di PPIC Curug ada, kayak gitu sih kak. Berarti yang di Poltek Bank ini nanti nggak ada yang lulusannya jadi pilot kayak gitu ya? Kalau pilot dulu itu pernah ada, tapi pendidikannya di Banyuwangi kak. Akhirnya sejak tahun berapa ya saya lupa, sejak tahun berapa gitu akhirnya mereka berdiri sendiri, namanya API Banyuwangi, Oh, Akademi oh Penerbang gitu. Indonesia. Ada, Oh iya. dulu masih satu atap sama Surabaya dulu. Hmm. Ya, itu. Begitu ternyata. Oh ya, mau nanya nih, ini kan kita bakal rumun untuk memberikan informasi ya ke teman-teman yang mau masuk atau tertarik ke kampus kedinasan Poltek Bank gitu. Persyaratan masuk Poltek Bank tuh apa aja sih? Susah nggak? kalau Ada beberapa tahapan kayak gitu. kalau persyaratan, yang pasti, untuk lebih lengkapnya ya, kalau saya bicara secara umum yang pasti sehat jasmani, terus yang pasti warga negara Indonesia sehat, sehat fisik, sehat mental, terus lulus SMA sederajat, terus kalau cowok ada tinggi badan minimalnya berapa, 165 seperti itu. Nah untuk detailnya ada yang lebih detail, jadi kalau buat adik-adik catar atau teman-teman mungkin yang mau daftar entah di Poltek Bank Surabaya, di PPIC dan lain-lain, nanti detailnya itu bisa dicek, ada namanya websitenya itu BKN, nah, di SSCN BKN, atau enggak cari aja di Google si pencatar 2021 persyaratan tuh pasti keluar, menteng. Oh, pasti Habis komplit ini ya di situ.
pasti lengkap kok di situ. Lengkap. Oke. Kalau persyaratan ini ya, persyaratan kayak dokumen gitu kak, Oh iya. dokumen-dokumennya, lengkap semua itu. Kalau masalah mata minus atau ada bekas luka kayak gitu gimana? Gimana? Maaf. Kalau masalah mata minus, terus ada bekas luka kayak gitu itu bisa tetap bisa daftar atau enggak? Oh, oke. Masalah kesehatan ya kurang lebih masuknya. Iya Kalau betul. Karena kan mata biasanya banyak yang nanya tentang masalah kesehatan kayak gitu kan. kalau mata minus sendiri, eh, kalau di Kementerian Perhubungan sekolah kedinasannya itu biasanya kita ada toleransinya kak. Nanti kan diceknya itu nanti ada tes kesehatan mata tuh buat ngecek kanan sama kiri minus atau silindernya berapa tuh itu kan nanti ketahuan. Nah, tetap teman-teman ada kok yang minus cuman ada toleransi nggak yang kayak kacamatanya mungkin sampai minus berapa tebel gitu ya. Nah, itu mungkin nggak bisa kak. Jadi tetap ya sewajarnya gitu. Mungkin kalau masih dia copot copot kacamata dia jalan apa umum masih bisa baca itu masih pasti bisa masuk kok kak. Terus masalah kesehatan lain mungkin yang banyak ditanyain gigi ya. Oh iya betul gigi, Ya, karena ada gigi gigi ya. gingsul kan, nih kayak saya juga giginya gingsul kan. Kalau Iya. gigi, kalau gigi tuh yang pasti pasti ini ya. Kayak saya tuh biasanya banyak tuh yang nanya, Kak, kalau giginya bolong gimana? Kalau giginya bolongnya di depan gini gimana? Nah, kalau di depan eh, pokok gini kalau gigi tuh yang pertama kalau emang bolong sebisa mungkin waktu tes itu ditambal. Terus misalkan bolong pun di belakang itu toleransinya angka waktu tahun saya tuh satu gigi bolong. Nah, tapi jangan kalau di depan kemungkinan mohon maaf eh, kurang bisa kayaknya Kak, kalau giginya bolongnya di depan. Kalau gingsul apa ya, kayak tim dokternya untuk tes nggak mungkin nggak seketat ini Kak, kayak mau daftar akmil akpol gitu nggak, tetap ada toleransi dan yang terpenting sih dia sehat secara fisik gitu aja sih, dia bisa ngelakuin kegiatan akademiknya oke, bisa masuk Oh gitu. ya. Jadi yang penting coba daftar dulu aja gitu ya kalau seenggaknya ngerasa masih batas normal gitu ya. Ya benar, Oke. masih di batas Kayak normal aku masih tuh oke sih. penasaran lagi nih. Arsyil nih kan lagi tadi apa namanya OJT ya? Ya OJT. Itu ditempatin sama kampusnya atau milih sendiri? Nah, kalau OJT sendiri untuk jurusan saya sendiri itu udah diploting sama kampus jadi satu kelas nih. Ada kamu dapat berangkat Ambon, ada yang berangkat di Balikpapan, ada yang misal saya kebetulan dapat deket lah Solo. Oh iya iya iya, nggak jauh banget ya, nggak nyebrang Iya. pulau. Ada yang Batam. Jadi udah ditempatin plotting sama kampus sendiri sih. Tinggal berangkat aja Oh, teman-teman gitu. oh jadi udah di sama kampus udah diarahin gitu ya, kita tinggal datang aja ke tempatnya gitu. Iya, benar. Oh gitu. Tapi sebelum OJT dimulai ini kegiatan Arsil, 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 Arsil sih namanya. Eh, Panggil Excel Salah aja. ya namanya. Excel, iya. Axel aja ya, Axel Iya, oke. Excel. Kegiatan Axel sebelum OJT ini apa sih kan karena lagi pandemi ya? Atau di kampus atau gimana? Kalau selama pandemi sih kita sempet Kak dipulangin karena kan emang bener-bener April tahun kemarin tuh. Wah itu kan Iya, bener-bener kacau bener kan satu Indonesia. Nah, kita dipulangin juga. Terus sempet balik juga bulan November. Tapi memang karena alasan kesehatan terus PSBB tambah lagi gini-gini akhirnya kita dipulangin gitu. Tapi teman-teman ini ada kok yang mau balik kampus lagi, ada udah persiapan dengan tapi tetap dengan protokol kesehatannya juga kayak gitu. oh gitu. Jadi selama pandemi ini di rumah masing-masing gitu ya, kuliah online gitu. Di rumah masing-masing tetap. Tapi di rumah masing-masing pun tetap serasa di kampus dalam Oh dalam ya, artian kok bisa? olahraga
olahraga itu tetap dimonitor terus. Apel itu tiap pagi. Jadi kegiatan tetap dipindah online aja sebenarnya Kak. Jadi setiap hari Zoom kayak gitu, lagi olahraga di zoomin kayak gitu. Ya benar. Biar tetap sehat gitu kan. Oh, kalau apel online itu kayak gimana sih? Duduk atau berdiri? Apel online sendiri itu kayak upacara ya sama kayak upacara pada umumnya. Cuman Heeh. apa bedanya misal kayak eh, ada nih kalau kita itu kan kalau upacara biasa mesti tahunya kan ada pengucap Pancasila. Nah, di kita Iya. tuh ada kan namanya janji taruna. Kita ucapin terus tiap apel tuh. Nah, itu ada yang ngucapin cuman online, terus hostnya online. Jadi ya udah dipandu via online gitu aja. Oh gitu. Kalau Indonesia Raya Ini berdiri semua. online. Oh iya iya iya. Lucu juga ya. Iya, gitu kurang lebih. Heeh. Asal ini kan katanya tingkat akhir ya. Tingkat 3. Berarti ngambilnya D3 di sana. Iya benar tingkat D3 aku. Ada sampai D4 atau S1 di Poltek Bang itu? Untuk sampai saat ini di Poltek Bank Surabaya sendiri kita maksimal masih D3 Kak. Cuman Oh, maksimal kedepannya D3. saya masih D3. Kedepannya saya kan sering juga koordinasi sama Kaprodi khususnya Kaprodi MTU Kak. Beliau sendiri udah nyampaikan kok kemarin bahwasannya ada rencana untuk Prodi MTU Kak. Itu ada rencana untuk kedepannya entah 1 tahun atau 2 tahun lagi ya insya Allah udah buka untuk D4 Kak. Itu sih masih dalam progres. Proses ya, iya. Ah ya, mau nanya juga nih, perjuangan Axel masuk ke Poltek Bank ini menurut Axel susah banget atau susah aja atau gimana? Nah ini Perjuangan agak Axel sendiri nih. agak agak tricky sebenarnya. Oke, cerita dong. Ada ada yang bilang gampang, ada yang susah, ada yang masuk sini ya karena beruntung, kayak ya udah rezeki. Nah kalau saya sendiri bilangnya sih susah-susah gampang. Karena yang pertama tuh saya waktu daftar pun, saya waktu SMA itu nggak ada niatan masuk yang TNI lah, sekolah kedinasan dan lain-lain. Intinya ya udahlah nanti masuk gimana intinya jangan sampai lulus gap year gitu waktu saya lulus. Eh, Akhirnya saya coba dikasih sama guru saya itu, ini coba daftar nih Poltek Bank Surabaya penerbangan. Nah dari situ rasa susahnya, susahnya adalah saya yang pertama saya dulu tuh nggak pernah latihan fisik ABCD, dari situ saya latihan terus terus dan akademik psikologi latihan terus. Nah, Oke. terus untuk gampangnya sendiri gimana? Gampangnya sendiri adalah ketika tes, kalau emang udah niat di awal emang mau masuk gitu ya, yang namanya praktek soal itu ada semua di internet. Bener. Oh, iya iya. Kalau emang niat gitu nyari soal, saya tuh sering jadi belajar. Saya ngerjain tes-tes psikologi pas mau tes gitu, Hamin seminggu udah saya ngerjain terus. Ketika tes, ya ini keluar semua gitu. Ya, Oh, kurang lebih ada kayak gitu. semua. Ya, Oh, alhamdulillah untungnya kayak gitu. Jadi iya. makanya saya bilang Oke. gampang-gampang susah sebenarnya. Tinggal kemauan diri sendiri aja sih. Emang niat mau masuk atau enggak gitu aja sih Kak. Dan yang terpenting tetap minta restu orang tua dan jangan sampai tergiur sama yang namanya orang dalam itu aja sih. Kalau misalnya ada Betul. ditawarin apa, bohong itu nggak ada itu. Yang ada Oh, emang malah nggak ada ya? dibohongin. Iya, yang ada Oh, nanti malah emang dibohongin. ada kasus kayak gitu? Di Poltek Bank sendiri alhamdulillah masih belum ada ya. Cuman kita kalau bicara masalah kayak gitu ada aja yang ditawarin ABCD. Ada teman saya ditawarin sama orang nggak jelas. Ternyata bukan orang Poltek Bank gitu. Itu udah dulu. Nggak ada. Oh, Jangan sampai lah kayak gitu. iya. Itu sih. Pokoknya kita percaya sama kemampuan diri kita sendiri aja gitu ya. Tuh. Percaya sama kamu Eh, diri sendiri. Sekarang mau nanya lagi nih, Oke. kenapa
Axel ini lebih milih ke Poltek Bank daripada ke PPI Curug. Apa karena lebih dekat sama domisilinya Axel atau gimana? Ya itu sih lebih dekat. Domisili. Iya lebih Oh, dekat. karena Eh, lebih dekat. kalau Malang Surabaya kan cuman 1 jam lebih udah nyampe gitu. Jadi ya udah Surabaya aja. Kebetulan masuk kalau alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oh ya, mau kalau di Poltek Bank itu, kalau di Poltek Bank itu tadi apa namanya OJT-nya itu berapa kali sih, setiap semester kah atau setiap tahun atau gimana? Kalau OJT sendiri, tiap prodi itu biasa udah punya Atau kalender praktek lapangannya gitu? tiap prodi sih udah punya kalender akademiknya masing-masing sih kak. Misal kayak saya ambil contoh yang MTU aja ya. Kalau MTU sendiri OJT itu dia 2 kali kak. Jadi yang pertama itu di bandara, ikut bandara. Yang kedua ikut maskapai. Waktunya itu 3 bulan. Sebenarnya saya ini harusnya udah OJT 2 tapi karena kemarin pandemi ya udah gagal. Akhirnya yang ini baru berangkat deh OJT 1 di bandara. Oh, jadi baru satu kali OJT. Terus Baru sisanya satu gimana? kali. Nanti saya kemungkinan balik, habis itu berangkat lagi kak, Oh, berangkat berangkat lagi. lagi. Iya, Kemana nah tuh? nggak Udah tahu nanti ditentuin lagi? dapatnya mana. Kalau ditentuin kayaknya ini masih belum ada info sih, tapi yang pasti eh, berangkat lagi, masuknya di maskapai. Kita belajar di maskapai, PKL di maskapai, kayak gitu kak. Maskapai itu berarti kayak di Garuda, di Batik Air, yang kayak gitu-gitunya. Gimana kak? Kalau di maskapai itu berarti di Garuda, di Lion Air yang kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau di MTU sendiri tuh biasanya teman-teman kayak nentuin rute, terus pelayanan umum. Nah, kurang lebih kayak gitu kak untuk pelajaran nanti. Oh, kayak gitu. Terus Akselnya sebelum ada pandemi nih, aktif nggak sih di kampus, ikut kayak kegiatan-kegiatan apa aja di kampus, kayak mungkin UKM kalau di kampus biasa, kalau di sana namanya UKM juga bukan? Kalau sistem yang kayak UKM, senat dan agak beda sih, bukan agak tapi beda bener. Di kita tuh Kayak gitu. ada organisasi BEM. Kalau di tempat kami kan namanya Resimen Kops Taruna itu. Nah, UKM tuh nggak ada tuh ya, namanya ekstrakurikuler aja biasa. Atau misal kalau ada emang perkumpulan ya udah klub apa biasa kayak gitu aja. Nah, dan kedudukannya untuk kepengurusannya maksudnya itu tetap ada di urus sama resimen juga kak. Jadi semua terpadu jadi satu kepengurusannya. Kayak gitu sih kurang lebih. Oh Terus gitu. untuk aktif apa enggaknya, kalau saya sendiri di ekstrakurikuler jujur saya kurang aktif. Eh, Kalau yang paling diunggulkan di tempat kami tuh ada marching band kak. Marching bandnya Oh itu iya iya iya. unggulan lah, top gitu. Cuma saya sendiri nggak ikut Iya karena iya. saya dari tingkat 1 udah eh, udahlah saya fokus mau ke resimen aja atau BEM aja intinya kayak gitu. Saya mau fokus belajar di situ karena emang udah dari SMA, udahlah udah emang anak organisasi gitu, anak Oh iya event iya. organizer banget gitu lah. Kalau kayak gitu, Yeay. ya udah saya lompat Oh kayak organisasi gitu. aja deh. Itu kalau marching band itu biasanya tampil di dalam kampusnya aja atau sampai keluar-keluar kayak gitu? Eh, Internal ada, main di kampus sering. Kalau di luar tuh kita di Surabaya kayak ada namanya parade juang kak. Jadi kita parade di keliling kota Surabaya, nggak keliling sih. Jadi di kota Surabaya itu di jalan umum sejauh 7 kilometer. Ada. Wow. Terus dulu itu ulang tahun kota mana ya? Nganjuk atau mana ya? Dulu, itu udah dulu. Itu main, ada Oh, senior-senior ini saya yang alumni. dipanggil juga gitu ya keluar kalau ada acara-acara di luar. Ya benar, sering juga dipanggil keluar. Ya karena pandemi ini aja sih jadi sepi. Kasihan teman-teman. Betul. Iya Sedih kak. banget. Jadi bener-bener mati kayak gitu. Nah, Sedih bener. banget bener. Mm-mm. Oh ya kalau di Poltek Bank ini eh
Biayanya gratis atau bayar? Kalau untuk biaya sendiri, nah saya kembali ke ini Kak ya, jalur masuk ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu adalah pola pembibitan, yang kedua adalah reguler, yang kedua itu, yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, masing-masing, enggak masing-masing. Kalau untuk jalur pola pembibitan sendiri itu dia biaya pendidikannya, biaya kuliahnya, kurikulum apa ya, biaya akademik lah ya, itu dibayarkan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk yang mandiri itu full ditanggung oleh masing-masing, seperti itu Kak untuk biaya. Cara masuk yang tadi itu apa yang pertama yang ditanggung sama Kemenhub? Ya, Yang ditanggung sama Kemenhub tadi itu apa sih? Jalur apa namanya? namanya pola pembibitan atau polbit, Apa? dan kebetulan lulusannya ketika dia udah menunggu pendidikan clear, langsung diangkat jadi PNS Kementerian Perhubungan juga, seperti itu Kak. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak mau jadi PNS bisa nggak? Atau udah Kalau terikat? misalkan emang di awal gitu ya nggak niat aku nggak mau jadi PNS lah. Nah, dia masuknya nanti nggak lewat jalur pola pembibitan Kak, lewatnya reguler atau mandiri. Jadi kalau udah Oh polbit, gitu. dia udah tuh, aku awal udah tanda tangan bahwa ketika lulus sudah siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau emang udah taruh di Papua, ya udah berarti emang rezekinya. Ya Gitu. udah, jadi dan Kalau nggak tahu, Axel jalur apa? aku sendiri kebetulan pola pembibitan Kak. Oh, pola pembibitan. Jadi udah siap ya ditempatin di mana aja. Insya Allah siap. Ya kalau dalam hati pengen sih yang deket, cuma namanya orang kerja mau di mana aja ya udah berangkat aja, Iya sama-sama aja. bener ya. Demi mencari rezeki ya. Bener. Apalagi kalau misalkan taruh Papua, siapa tahu bisa bangun di sana. Wah, lebih keren lagi Kak. Wah, mantap banget itu. Kalau pengalaman Axel selama di Taruna Poltek Bank nih, apa sih yang paling berkesan gitu? Dari tingkat 1 sampai tingkat 3 sekarang yang paling berkesan tuh apa sih? Ada gak? Yang paling berkesan itu bukan karena kejadian apa-apa ya, tapi saat gini, malah saat kita santai di kamar, ngobrol-ngobrol bareng teman sekamar, cerita-cerita, bercanda, itu apa ya, hal yang bagi saya nggak bisa didapetin di rumah gitu. Kita di kamar tuh misal ada, kalau lagi ngumpul ya dari kamar sebelah datang, misal 15 anak nih, kita cerita lucu-lucuan, bercanda. Ya itu sih yang bikin serunya bisa masuk ke kampus kayak gini, itu ramenya, itu berasa kita punya banyak keluarga gitu aja sih. Jadi momen sama teman-teman gitu ya yang paling gak bisa dilupakan gitu, yang paling terkesan. Benar, terbaik itu. Gitu. Oke. Kalau tadi kan ada jalur yang polbit, ada jalur yang reguler sama mandiri. Kalau jalur reguler sama mandiri itu prospek kerjanya kayak gimana? Karena kan mereka nggak langsung PNS kan. Prospek Ya. kerjanya kayak gimana tuh? Kalau untuk teman-teman yang dari reguler ataupun dari mandiri, untuk prospek kerjanya sendiri sebenarnya banyak Kak. Dia ketika lulus bisa juga ikut CPNS lagi, bisa. Kalau lebih banyaknya sih ke BUMN Kak, BUMN di seputar eh, apa namanya, penerbangan. Bisa itu Angkasa Pura namanya, atau Air Navigation, atau bisa juga sebenarnya masuk TNI Angkatan Udara juga bisa. Terus maskapai bisa, bahkan teman-teman sebenarnya bisa leluasa belajar lagi. Kalau saya sih ke teman-teman bilangnya belajar aja banyak bahasa luar, bahasa asing ya. Dari Kaprodi saya juga bilang peluangnya di luar negeri tuh sebenarnya banyak kalau emang mau belajar bahasa asing gitu, buat masuk ke luar negeri. Itu sih Kak. Oh gitu.
Oke. Ada apa lagi ya? Eh, sekarang Axel lagi PJT kan. Itu udah berapa lama sampai sekarang? Dari bulan apa tadi itu Februari ya? Februari Dari bulan berarti April. Dari Februari bulan apa sih tadi? Ah, Februari bener kan? kan April baru hari Udah ini. 2 bulan. Oh iya, baru tanggal 1. Waduh. Oh iya bener. Itu Berarti udah ya ngapain udah. aja tuh selama di sana? Sama di Kalau bandara. saya sendiri di khusus tempat yang saya OJT-in itu tempatnya namanya AMC. Kamu tahu nggak tempat parkirnya pesawat biasanya ya pelataran Oh parkirnya iya. itu. Nah, Tahu. itu salah satu dari tugasnya AMC itu plotting. Jadi, oh, kamu pesawat ini parkir di sini, pesawat ini parkir sebelah sini, ini pindah sebelah sini. Dan lain-lainnya sebenarnya masih banyak lagi, tapi salah satu yang paling gampang dihafal itu tugasnya. Dan masih banyak lagi Oh, tugasnya sebenarnya. Cuma yang paling umum itu sih, Kak. oh. Tapi bukan yang itu kan, yang apa sih kayak parkirin pesawat kayak gitu atau kayak gitu juga? Ngirim pesawat gimana itu? Parkir. Kan kalau di bandara suka ada tuh yang kayak pakai apa sih lampu stick kayak gitu buat pesawatnya maju atau mundur kayak gitu. Kang parkir. Ya, Kalau kayak gitu. kalau itu namanya Atau kalau marshaller. gitu ada lain lagi. Kalau marshaller sendiri itu dia ikutnya bukan ke MC tapi ada namanya itu ground handling, Kak. Jadi mulai dia istilahnya kalau kita itu namanya wheel chock tapi kalau orang umum istilahnya masang ganjel, bannya diganjel gitu biar nggak maju mundur. Oke. Dia masang kayak gituan terus jadi kang parkir dan macam-macamnya itu ada namanya ground handling itu, Kak. Oh, Termasuk ngisi BBM kayak gitu kan. oh ada. Jadi itu beda lagi ya? Nah, Beda mungkin lagi. kita lebih di pengawasan daerah itu karena hitungannya kan pelataran parkir itu kalau kita bicara zaman kerajaan tuh itu daerah kekuasaannya AMC, AMC tulisannya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada orang tuh bikin salah di situ ya tugasnya unit yang saya UJT-in itu buat negur atau ngasih sanksi gitu. Kurang lebih kayak gitu kan, kontrol. Intinya kayak gitulah. Iya. Oke, oke. Ini ada yang nanya di kolom komentar. Cara masuknya Kak tiap jalur. Mungkin tadi cara masuk jalur reguler, mandiri, atau polbit tuh kayak gimana gitu mungkin ya pertanyaannya. Oke. Cara masuknya, Kak, tiap jalur cara masuk kurang lebih sama. Sama kok, tes-tesnya juga sama, yang bedain paling cuma kalau di Pola Pembibitan dia ada tes yang namanya SKD sama kayak tes CPNS, Kak. Persis sama kayak tes CPNS. Yang bikin beda tiap jalur itu aja sih, kurang lebih tesnya sama kok. Mulai dari akademik, nanti psikologi, terus kesehatan, fisik, wawancara, verifikasi berkas, sama semua kok kurang lebih. Oh, sama semua hampir mirip-mirip gitu lah ya. Kalau cuma bedanya yang di polbit itu ya. Ya cuma beda di serapan lulusan aja kok sebenarnya. Nggak ada yang oh kamu lebih ini karena sebenarnya masuk udah jadi satu, udah bareng semua, Kak. Oh, oke. Kita ada lagi tuh yang nanya tips wawancara Kak. Nah, kayak gimana ya Wawancara, tipsnya? oh tes wawancara gitu. Iya, tes wawancara tipsnya. Tes wawancara, oke. Untuk tips wawancara sendiri, yang pasti kalau dulu tuh saya sering waktu udah mau tes, kita kan ngumpul dulu di depan tuh, baris, maksudnya baris nunggu antrian. Yang pasti teman-teman Iya, udah iya. yang ditanyain, tadi di dalam ditanyain apa aja. Nah, Iya, itu pasti. ya kan. Udah yang ditanyain tuh beda-beda. Ada yang disuruh perkenalan pakai bahasa Inggris atau conversation with English. Ada juga yang disuruh PBB, ada yang ditanyain kehidupan pribadi. Itu sebenarnya ya kalau kamu jawabanmu bagus dinilai oleh pewawancaranya, syukur-syukur. Tapi kalau saya bisa ngasih tahu masalah yang teknis aja sih ya tipsnya. Mulai kayak jangan kelihatan grogi yang pertama. Terus performance dalam artian rambut rapi, terus minimal kalau emang
udah buluk nih, udah capek nih, cuci muka dulu lah sebelum masuk gitu. Ya biar seger Terus gitu harus ya. nah, harum, bajunya disetrika rapi. Kan orang kalau mandang pertama, oh ini berarti dia berkompeten nih. Iya betul. Terus bicara itu jangan kebanyakan gini. Apa ya? Iya benar-benar. Itu itu nanti dikira kayak ini bahaya nih kalau masuk agak lola ini. Kurang Iya lebih nanti kayak benar-benar. gitu. Sama tatapan mata. Ini tatapan mata itu sebenarnya bisa menjurus seseorang. Oh Ya, gitu. jadi jangan sampai kita tuh ngeliat ke bawah atau gimana. Aku kalau kadang misal ngobrol sama temen yang lihat bawah itu kayak udah uang tak taruh bawah aja tuh, nyari duit kan gitu. Oh Kayak iya apa benar-benar. yang dicari di bawah gitu kan. Iya. Itu kalau bisa Heeh. yang nggak lihat dia terus nggak dipelototin, cuma tatapan matanya itu kayak oh, we're in conversation gitu. Kita dalam sebuah Iya. percakapan. Itu sih kak Gitu. kurang lebih. Gitu ya teman-teman tips dari Axel untuk tips wawancaranya. Terus ini ada lagi yang nanya katanya kalau boleh tahu dulu Kak Axel tes SKD-nya mencapai nilai berapa? Bentar kak ya, saya lupa udah lama soalnya. Kalau nggak Udah 3 salah tahun yang lalu ya? 4 dapat Oh 400 4, 400. 400 dia 400-an kak. Oh Saya ingat segitu. 400. Gitu ya jawabannya 400-an berarti. Terus ada lagi nih yang nanya untuk masalah biaya Aku minum itu nggak ya? bayarnya. Oh iya silakan. Sambil didengar ya. Untuk masalah biaya itu bayarnya ada tiap semester apa gimana untuk jalur Polbit? Untuk jalur Polbit sendiri untuk bukan Polbit aja ya semua pembayarannya itu nanti tiap semester kak. Jadi eh, tiap ada anak baru masuk taruna baru lah pasti orang tua dikumpulin kok buat kasih tahu briefing ini loh detail biayanya segini digunakan untuk ini itu tiap semester nanti pembiayaannya kak. Oh kayak gitu. Itu ya teman-teman jawabannya untuk masalah biaya. Terus ini ada lagi yang nanya, mohon izin Kak, waktu pantohir yang dimaksud perangkaian SKD itu apa Kak? Saat proses tes Dimas Setia Dimas Setia nih. Oh, ini kayaknya temenku Iya. deh dia kalau nggak salah. Oh teman. Ini temen kayak gak apa-apa lah saya jawab aja. Mungkin yang lain Iya ada jawab yang aja. pengen tahu ya. Iya benar. Jadi waktu tes itu sistemnya ini kak, sistem gugur. Nah, sistem gugur. Nanti ada itu namanya pantukir. Itu udah tinggal perankingan aja di jumlah totalnya di ranking. Oh ini peringkat 1 sampai 24 berapa. Misal kuota 24, ya 2400 nanti yang masuk. Nah, yang terakhir itu nanti di total kak. Mulai dari SKD-nya berapa, PSKO-nya berapa, nanti ditambah kesampannya berapa, terus akademik berapa, nanti itu di total semua. Nah, nanti ketemu tuh 24 teratas siapa aja. Nah, nanti kayak gitu. Ini ada juga yang nanya lagi katanya per semesternya kisaran berapa bayarnya? Kalau kalau masalah biaya, saya kasih batas maksimal aja ya. Iya Bang Gimana? Simal. Untuk reguler Polbit, saya samain semua jurusan aja, saya nggak ini karena kalau masalah detail itu bisa langsung ke IG-nya Poltek Bank Surabaya. Saya sendiri nggak ada hak buat secara detail ngasih tahu gini. Nah itu urusannya kampus. Jadi untuk ambang maksimal sampai lulus, jadi mulai dari masuk tingkat 1 sampai lulus sudah masuk seragam, makan dan lain-lain, paling banyak itu 100-an, lebih dikit. 100 juta. Lebih dikit sampai lulus. Lebih dikit. 101 juta. Tapi udah ini maksudnya kita makan di sana, nanti ada laundry, asramanya Iya, udah iya. AC, jadi udah wifi kenceng juga. Jadi kalau aku ngitung sih daripada aku gini
wah lebih hemat sebenarnya Kak. Oh gitu ya. Itu Karena sih. emang udah semuanya udah include gitu ya di Iya. dalamnya itu. Kehidupan selama 3 tahun gitu. Oh iya iya betul. Oh jadi 100 juta itu selama 3 tahun. 100 juta Selama lebih tiga dikit itu. sampai Oh, dia wisuda Kak. sampai wisuda. Oh gitu. Sampai wisuda. Jadi itu diakumulasikan semuanya ya segitu, bukan per semesternya 100 juta kan, bukan. Enggak. Udah bangkrut aku Barangkali ada Kak yang kalau kayak gitu. nggak denger barangkali kan. Ntar malah nggak jadi mau masuk Poltek Banknya. Terus Aduh. ini ada lagi nih yang nanya, katanya tes psikonya apa aja kak? Tes psikologi yang pertama ada namanya tes Kraepelin atau tes koran. Itu nanti dia itu kayak ada kertas besar banget itu. Itu isinya deretan angka-angka Kak. Angka-angka itu nanti ngitung tuh dari atas ke bawah, bisa dari atas ke bawah urut, dari paling kiri dulu ke kanan, atau dari bawah atas ke bawah, dari kiri ke kanan juga, atau dari bawah ke atas. Itu nanti ketika dia udah selesai ngitung, jadi gini, kita kan ngitung dulu nih dari misal baris kolom ke satu lah ya. Kita hitung. Biasanya dikasih waktu itu. Saya 30 detik kalau nggak salah Kak. 30 detik. Pindah. Pindah ke kolom kedua, hitung lagi dari atas. Pindah sampai berapa. Nah, nanti biasanya dia bikin ini Kak, bikin diagram. Dia naik turun atau turun aja atau kalau saya itu tipsnya saya ngerjain dari awal itu emang udah saya ini oh cukup saya segini, jadi yang saya kerjain itu enggak naik turun tapi rata gini lah. Di akhir ketika saya udah mau selesai, saya lihat tuh udah mau selesai, langsung saya kencengin. Jadi grafik kalau saya kan ngerjain dari bawah ke atas Kak, jadi grafiknya naik gitu. Oh kayak hitungannya kalau Oh, semakin semester semakin naik ya, misalnya oh kayak iya gitu. iya Itu iya. triknya kayak gitu kan. Oke. Ada lagi tes gambar, udah cari aja Google, banyak banget. Jadi gambar yang Iya iya. mencerminkan eh, psikologimu seperti apa tuh banyak cara Oh nanti ngerjain. tesnya kira-kira kayak gitu kan, kurang lebihnya. Ya, benar. Oke. Kalau di Poltek Bank tuh semuanya pasti lulus tepat waktu 3 tahun atau ada juga sih yang nggak lulus gitu? Kalau lulus pasti lulus kok Kak kalau di Poltek Bank. Dosennya juga kalau misal ada teman-teman yang kesusahan buat belajar gitu ya, itu pasti bakal bener-bener dibimbing sampai dia minimal dia paham gitu, walaupun nggak bisa banget minimal dia paham. Oke. Terus kalau masalah DO, intinya kalau udah masuk Poltek Bank selama nggak bikin masalah yang bikin malu kampus ya, nggak akan yang namanya DO. Sama nggak ini kan biasanya citranya kedinasan tuh apa ya, kekerasan dan lain-lain lah ya, udah bahasanya. Betul. Nah Heeh. pokok nggak kita kita nggak bikin kekerasan apa-apa, aman kok Pak. Berarti udah nggak ada juga kok sekarang, udah bukan Iya, iya. zamannya. Udah bukan Nah, zamannya zamannya, ya udah betul. zaman yang edukatif lah sekarang kalau saya mah. Oke. Dari kampus juga udah dilarang kok dari Kementerian Perhubungan langsung. Nah yang penting itu nggak bikin malu kampus, nggak bikin yang trouble aneh-aneh, aman sih, nggak akan DO. Oh gitu. Tapi emang berarti nggak ada yang ulang tahun berikutnya kayak gitu, nggak ada ya? Aman. Kecuali gini Kak, ada teman saya Kak. Jadi waktu dia tingkat 1 itu kena, dia sakit apa gitu ya, intinya sampai dia mengharuskan libur beberapa bulan. Nah kalau kayak gitu dia baru diikutkan semester tahun selanjutnya. Itu karena memang sakit, tapi nggak akan di DO kalau gitu Kak. Dia hanya diikutkan untuk akademik tahun selanjutnya. Gitu. Terus ini ada lagi nih yang nanya, mungkin baru join kali ya, dia nonton live-nya. Ada yang nanya, Kak, kalau giginya udah ada yang copot, ada batasan nggak minimal maksimal berapa untuk gigi yang copotnya? Oke, kalau waktu tahun saya tuh minimal satu, itu pun yang nggak kelihatan di depan. Nah itu aja sih. Kalau tahun ini saya masih belum tahu ambang batasnya, tapi kurang lebih ada perubahan pun paling dikit-dikit. Nah, saya sendiri untuk tahun ini masih belum sempat tanya-tanya nih sama tim poliklinik atau tim penilainya ujian tahun ini.
Tapi insya Allah Sun eh, bakal ini kok, saya kasih tahu lah, misal bisa lewat IG atau gimana, atau bisa juga teman-teman yang daerah Surabaya Sidoarjo itu ikut pre-medex, jadi medical check up di Poliklinik Penerbangan Surabaya buat tahu kurangnya apa-apa aja. Itu ada biayanya juga nggak semahal di rumah sakit. Oke, oke. Itu ya. Jadi kalau yang tahun dulu-dulu itu satu gitu ya maksimalnya. Kalau saya tuh dulu kalau yang ininya gini, bolong satu, bukan bolong, copot. Yang copot satu, kalau bolong tuh berapa ya? Dua tuh berapa ya? Tapi ditambal kak. Iya. Kalau nggak ditambal, jadi Ditambalnya kelihatan itu sebelum kita daftar atau setelah kita daftar? sebelum daftar. Jadi waktu tes sudah ditambal. Oh gitu. Oke, kayak gitu ya jadi jawabannya. Terus ada lagi yang nanya, apakah berat badan harus ideal untuk masuk di Poltekbang? Gimana? Berat badan, yang penting nggak sampai ini overweight aja sih. Nggak sampai overweight, tingginya pas, walaupun nggak yang keker gitu, kurus nggak apa-apa, penting nggak overweight. Di Poltekbang itu aja sih. Oke. Terus ada lagi nih yang nanya, Kak Aksel dulu waktu pantohirnya nilainya berapa? Wah, kalau Nilai pantohir itu nggak ada nilainya, soalnya yang kita tuh ada surat dari Kementerian Perhubungan, ya dia dari Kementerian Perhubungan, udah cuma tinggal misal MTU Surabaya 24 anak yang lulus, ya udah cuma nama doang kak, nama Oh, 1 sampai 24, jadi nggak ada tuh penilaiannya berapa, cuman waktu saat tes itu penilaiannya disampaikan secara real time sama transparan. Kan penilaiannya kalau di Surabaya itu dari Poltekbang sendiri kak yang ngetes. Nah, kalau di Poltekbang sendiri tuh udah dikasih tuh biasanya TV gede, langsung real time hasil tesnya, dia dapat nilai berapa itu ada semua penilaiannya. oh ada semua. Jadi bener-bener transparan ya. Transparan, aman. Bener-bener aman. Kayak gitu. Ini ada lagi nih yang nanya, katanya bener nggak sih waktu tes kesehatan tinggi badannya dikurangin 2 cm. Jadi misalkan tingginya 162 jadi 160. Hmm, kalau waktu itu sih saya lihat sendiri ditulis sih tinggi saya 172, ya ditulis 172 sih nggak dikurang-kurang. Cuman nggak tahu lagi ya dapat info dari mana kalau emang gitu. Tapi kalau tahu saya nggak gitu, soalnya dari pengalaman, saya bicara pengalaman ya, karena waktu saya tes ketika saya lihat papernya dituliskan berat badan sama tinggi badan, saya 172 waktu diukur, ya udah 172 ditulis, nggak dikurangin kok. Oh, jadi nggak ada rumor-rumor kayak gitu ya, yang dikurang-kurangin kayak gitu nggak ada ya? Nggak ada sih kak, cuman nggak tahu lagi dapat ilmunya dari mana. Gitu. Mungkin dia dengar-dengar hoax-hoax kayak gitu kali ya, jadi mau Iya, menanyakan kebenarannya gitu. Jadi kebenarannya nggak ada ya yang kayak gitu. dapat dari Lambe Tura ya ini ya. Sejadi Nah, itu. bercanda. Kayak Poltekbang itu di Surabayanya di daerah mana sih Kak? Kak Aksel? Daerahnya Waru kak, Waru, Wonokromo, Wonocolo, ya adalah itu kurang lebih nama daerahnya. Oh gitu ya. Kali-kali aku pengen main tuh ke sana. Itu Nah, boleh nggak sih sambut masuk banget. atau harus ketat kayak gitu, harus ada apa gitu yang ditahan? Kalau teman-teman dari Polteksos kepingin main nih kapan-kapan, Poltekesos. ya, apa? Gimana? Poltekesos. Ya, Polteksos. Nah, Maaf, ya gitu. kurang ingat. Teman-teman dari Oke. Polteksos pingin main ke Surabaya, nanti bilang aja, pasti kita bilang ke saya atau teman-teman punya kenalan di Surabaya, pasti cepet kok. Oh ini ada teman-teman dari main. Kalau semoga udah nggak covid aja gitu, kalau covid pasti, Iya, betul. tapi pasti kita sambut kok dengan meriah. Dengan Nanti meriah, disambut, dengan marching disambut. band kayak gitu. Pakai red carpet juga. Boleh, boleh, boleh. Nanti red carpetnya double 5 kak. Oh, wow.
Ntar kalau kelulusan tuh kayak wisuda itu biasanya di mana? Di kampus Poltek Bangnya itu atau kemana? Normatif wisuda ada dua kak, di kampusnya masing-masing. Yang kedua itu di Monas. Di Monas itu dilantiknya biasanya bisa sama Menteri Perhubungan, bisa sama Menteri siapa. Terus itu seluruh kampus se-Indonesia kalau di Monas. Seluruh Oh, perhubungan gitu kak. Mulai dari seluruh darat, kampus laut, berhubung. udara. Hmm. Itu kalau lagi nggak COVID atau emang pasti setiap tahun? Itu normatif setiap tahun. Cuma karena kemarin kan yang ada COVID, jadi nggak ada wisuda di Monas. Ada ya? Oh, jadi di kampus masing-masing. Iya, seharusnya sih di Oh, Monas gitu. gitu. Iya ya, Eh, biar ada pengalaman. Semoga aja tahun sekarang di Monas ya. ya saya ngikut aja sih. Mau di mana? Pokoknya yang penting tuh sekarang ya udahlah kita cepet, pinginnya sih ya lulus, udah kerja gitu aja sih. Iya benar, mencari rezeki. Iya, jadi kayak wisuda di mana aja. Tapi kalau emang di Monas ya alhamdulillah. Iya, lebih berkesan gitu nggak sih bareng-bareng sama kampus yang lain gitu kan? Benar. Lebih Terus lebih ini aja, gimana gimana? lebih apa ya kan akhirnya ketemu teman banyak juga di sana kan. Iya benar, Benar. lebih seru lah gitu. Ini ada lagi yang nanya katanya kakak belajar SKD-nya dari buku atau media lain kak? Atau dari media sosial, media massa? Kalau saya sendiri semua tes ya, nggak hanya sekali aja. Saya cuma manfaatin HP aja kak, Mm-mm. karena semuanya di internet tuh ada lengkap bener. SKD itu kalau nggak misal nggak nemu nih cari aja tes CPNS gitu, banyak banget kok. Oh gitu. Tuh, jadi Bener kak. manfaatkan smartphone kita, ya nggak sih? Kita dikasih Jangan smartphone itu untuk memanfaatkan. bener, jangan buat PUBG doang. Iya bener. Buat yang lebih bermanfaat gitu kan ya. Iya bener tuh, sayang kan. Iya bener. HP mahal-mahal, cuma dipakai main game doang gitu kan. Sayang banget gitu. Bener. iPhone cuma buat story doang. Iya, betul. Ini ada yang nanya, katanya baru gabung. Live-nya bareng sama kampus mana? Ini sama kampus Politeknik Penerbangan Indonesia. Politeknik Surabaya. Penerbangan Surabaya. Sorry ya ampun. Gak apa-apa. Repot. Iya, ya, gitu. Mungkin apalagi ya? Pengalaman tadi udah ya. Ada hal-hal nggak tips-tips gitu dari Axel untuk orang-orang yang mau daftar ke Poltek Bank nih biar pede, biar nggak insecure gitu, biar mereka lolos gitu. Ada nggak tips-tipsnya? Tips yang pertama tuh, hilangkan insecure, tumbuhkan bersyukur. Oke. Tuh. Terus Syukur. yang kedua, kalau emang udah di awal niat, jangan sampai kayak, alah, aku nanti. Dulu saya juga sempat mikir sih, waduh ini biasanya isu-isunya ya, biasanya ada orang dalam lah, ada Oh gede-gedean iya. duit lah. Oh Nah, iya nggak ada. benar-benar. Itu singkirkan pikiran kayak gitu, optimis aja. Oh gini, aku bisa pasti, pasti bisa kok, pasti keterima, pede terus. Tapi jangan over pede dalam artian kayak, oh aku udah bisa santai aja, nggak belajar, tau-taunya pas bingung. Iya Tuh. benar-benar. Terus yang ketiga, yang paling penting sih kalau supaya keterima, pas mau berangkat tuh pamit orang tua. Bagus sih, bilang, eh, mau berangkat. Kalau ke orang tua gini, misalkan pun ada orang tua yang orang tuanya tuh misalkan pejabat di Kementerian Perhubungan pusat gitu ya, kenal sama apa sesepuh, apa namanya, segolongan sama menteri gitu ya, jangan Ya, pernah manfaatin kayak gitu sih kalau aku. Jadi diri betul. sendiri,
jangan jangan kamu bergantung pada pejabat, tapi usaha aja supaya kamu yang jadi pejabatnya nanti, ya kayak gitu. Bener banget, iya betul. Betul. Mantap banget. Jadi ya kurang lebih itu sih, orang tua minta doa itu aja sih kalau tips buat masuk. Dan minta doa sama orang tua karena doa orang tua itu mujarab ya. Benar-benar dijabah gitu untuk anaknya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak sama Axel untuk teman-teman semua yang lagi nonton live ini atau mungkin nanti yang bakalan menonton ulang live ini? Oke. Oh, sebelumnya nih ada pertanyaan dari Mbak Winnie, saya jawab dulu ya Kak ya. Oh iya iya, sorry nggak kebaca. Mbak Winnie perikatan dinas. Nah, ada 3 jalur Kak. Ada yang ikatan dinas, ada yang non ikatan dinas juga, tapi bayarnya sama. Yang ketiga mandiri non ikatan dinas. Itu sih Kak. Terus saya lanjut ke dari Kak Dea tadi, yang mau disampaikan Kak ya. Kalau Ya, dari saya pribadi, kalau menyampaikan ini ditujukan kepada siapa nih tapi ini? Catar, kepada calon penonton, kepada para para penonton. penonton dan catar, pokoknya orang-orang yang dianggap mau masuk Poltek Bank aja. Dari semua tadi yang kata saya kan, percaya percaya sama diri sendiri, terus eh, apa ya namanya, percaya sama diri sendiri, terus jangan pernah tergoda hal-hal yang mungkin ditawarin jelek-jelek atau lain-lainnya, terus tetap apa ya, punya kemauan kuat gitu. Itu aja sih. Terus sama ini, kalau emang mau kita masuk ke ikatan dinas atau poltek bank atau dan sekolah-sekolah lain yang mungkin ikatan dinas, belajar tuh bukan jujur Kak, karena kalau emang kita jujur, kita mau ngapa-ngapain tuh nggak akan takut gitu. Dalam artian kayak kita bersih, kenapa kita harus takut? Nah, itu belajar jujur aja nomor satu itu. Nah, sama sama kayak yang saya sering sampaikan ke anggota-anggota atau saudara-saudara saya di organisasi, di resimen atau teman-teman lain lah yang non resimen, bahwa kita itu kalau udah di tempat kayak gini nanti bakal kebawa ke dunia kerja. Jadi belajarnya apa, belajar teknis, skill apa akademik dan lain, sebenarnya nomor berapa. Yang pertama jujur, karena nanti berhubungan sama uangnya orang banyak pasti kan Kak. Iya betul. Nah, saya jujur, makanya dari resimen saya pun ini masih tahap supaya gimana caranya keuangan organisasi itu bisa kita florkan secara apa namanya, udah diflorkan, anyone can see gitu, anyone can view, bahwasanya ini loh, kita mengelola uang secara jujur, terus kita nggak ada sembunyi-sembunyi ya, bukan hanya itu, intinya jujur dah, itu aja Jujur ya, penting tuh, pokoknya harus pegangan jujur. hidup. Betul, harus jujur. Oh ya, tadi kan Axel bilangnya katanya bisa di BUMN kayak di Angkasa Pura, yang kayak gitu-gitu kan. Emang Angkasa Pura buka untuk jurusan khusus kayak gitu atau gimana sih? Oh, karena setahu aku tuh Angkasa Pura biasanya SMA gitu untuk SLTA kalau pembukaan yang gede-gedean. Atau aku salah ya? Mohon infonya. Oke, kalau untuk saya ambil contoh Angkasa Pura. Ah, kan kalau di kita sebenarnya saya tuh gini, eh, daftar di Poltek Bank bukan berarti kamu bakal gampang masuk di Angkasa Pura. Mungkin eh, ada mindset saya pertama masuk ke Poltek Bank adalah bahwasanya ketika saya lulus saya bakal gampang masuk Angkasa Pura, gampang masuk airline, oh ada koneksi sana sini, dan teman-teman semua mesti kayak gitu, oh ada alumni dan macam-macamnya. Tapi di balik itu, teman-teman dari sekolah yang bukan lulusan sekolah penerbangan pun banyak yang lebih pintar. Jadi selama di kampus tuh ini, jadi mungkin kenapa ya, aku apa yang harus diunggulkan dengan kita sekolah di sini, kalau aku ke teman-teman itu adalah yang pertama tadi jujur,
Yang kedua itu tegasnya dia atau enggak, karakter lah, ya karakter intinya. Kalau saya punya riwayat berkesan sama, kalau di misal Kementerian Perhubungan kan ada namanya unitnya itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kemendikbudnya Kemenhub gitu. Gimana ya? Oh, oke oke. Nah, itu saya beberapa kali kan ketemu sama kepala badan pengembangannya, mesti bilang dia itu dia kan favorit banget yang namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tuh proklamatornya India, presiden pertama India, yang dimana dia nekanin banget sama yang namanya itu karakter. Jadi dari karakter itu ujung-ujungnya bakal nentuin dia sukses atau enggak. Nah, karakternya tuh dididik di kampus kayak gini. Jadi jangan sampai kalau di masuk kayak Surabaya gitu ya, jadi yang ya udahlah ele-elean aja, ya udahlah aku gini-gini aja, aku tak diem-diem aja. Jangan malah kayak, oh ini lo kesempatan buat nunjukin karakter supaya nanti kamu lulus, nilai plusmu itu bukan karena kamu alma mater Poltek Surabaya, bukan, tapi emang karena kamu Kemampuan punya, diri kita. benar, punya karakter yang bagus. Nanti nama alma mater itu pasti ngikut kok, pasti. Oke Kalau oke. aku gitu sih. Jadi nggak Iya. pasti akan keterima. Banyak kok teman-teman yang mungkin saingannya sama UGM, akhirnya yang masuk UGM ada. Makanya itu kembali lagi ke diri sendiri. Tapi secara ilmu, kalau kita bicara secara ilmu penerbangan ya, pasti teman-teman yang dari Poltek Surabaya udah fasih gitu lah. Cuman ya itu tadi, masalah karakter nomor satu. Tuh. Nomor satu. Selain jujur ya, jujur sama karakter. Oke. Oke. Ini masih ada nih yang nanya lagi. Katanya Kak, kalau kita ikut 2 ikatan dinas bisa nggak Kak? Atau harus salah satu? Ikatan ikut dua, maksudnya ikut dua sekolah gitu ya daftarnya. Iya mungkin kayak misalkan ikut Poltek Bang, tapi ikut juga STB kayak gitu. Kalau untuk kita tiap tahun itu kan lewat BKN kan, Badan Kepegawaian Negara. Jadi portalnya itu jadi satu sama IPDN, terus sama sekolah-sekolah yang punyanya kementerian sih rata-rata gabung kan. Nah, nggak bisa kalau setahu sepengalamanku, adik-adikku itu nggak bisa. Untuk yang tahun ini nggak tahu, tapi kayaknya emang nggak bisa Kak. Jadi kalau dia udah daftarnya di STAN misalnya, udah dia nggak bisa daftar lagi di Poltek Surabaya. Dia udah daftar Poltek Surabaya, tapi nggak bisa, udah dia nggak bisa milih PDN. Oh, udah daftar Poltek Surabaya, dia nggak bisa milih STPI apa PPIC Curug, udah nggak bisa. Iya Tapi betul. ada kemungkinan dipindah Kak. Oh Nah ini ya. dipindah. Jadi Dari gini, mana tuh? kalau Pantukir dulu itu waktu angkatan saya MTU yang diambil kan 24 orang satu kelas. Tapi sisa Pantukir itu hampir 200 Kak. Oh. Jadi wah itu aja saya udah deg-degan ini antara keterima atau enggak, ini sisa hampir 200 yang diambil cuma 24 gitu kan. Nah, tapi dari teman-teman pun ada yang nggak masuk, jadi nggak keterima Kak di MTU Poltek Bang. Tapi mana nih kuota sekolah perhubungan yang masih kosong kursinya, dia bakal pindah ke sana Kak. Ada teman-teman dari yang daftar Surabaya kepindah ke PPIJ Curug karena dia ada kayak satu prodi itu buka jurusan banyak banget, ada sampai kosong-kosong. Wadah. Tapi di awal dia udah tanda tangan Kak waktu wawancara. Jadi kalau aku masuk, aku bersedia dipindahkan sekolahnya, nggak di Poltek Bang. Aku bersedia juga ditempatkan di mana aja di Indonesia ketika lulus, kayak gitu. Oh, kayak Jadi gitu. ya udah resiko pilihan gitu. Namanya hidup ada resikonya kan. Iya pastilah. Kalau nggak ada resikonya bukan hidup. Apa dong? Apa ya? Apa coba? Bingung. Bentar, itu tuh dipindahinnya cuma ke sesama kampus penerbangan aja atau bisa ke misalkan ke STB atau ke ada apa aja sih pelayaran kayak gitu? Atau cuma penerbangan aja? Bisa Kak. Ada temanku daftarnya dia Madiun perkereta apian. Dia daftar perkereta apian. Tapi ketika dia udah selesai Pantukir, ternyata namanya itu keterimanya di pelayaran Surabaya. Itu ada.
Jadi tapi lingkupnya sekitar Kementerian Perhubungan masih. Tapi ya daripada enggak gitu kan, nggak masalah sih, ilmu bisa dipelajarin kan. Iya benar sih. Jadi tetap di lingkup Kemenhub gitu ya, kampus Kemenhub dipindah-pindahinnya. Benar. Siapa tahu kan walaupun dari pelayaran niatnya perkeretaapian tetap bisa jadi Menteri Perhubungan kok. Iya, satu di bawah Kemenhub semua ini kan. Ya benar. Oke, kayak gitu. Mungkin 1 jam atau udah 1 jam kita lagi nih. Oh iya. Mungkin nggak kerasa ya. Iya. Kamu pulang ke kosan atau gimana? Atau nginap di Eh, bandara? nggak bulan ke kosan kan, cuma emang santai aja sih. Gitu. Oke, oke. Ya udah mungkin karena udah hampir 1 jam live-nya dan mungkin udah cukup kali ya yang diobrolinnya. Atau masih mau ada yang diobrolin lagi teman? Iya bu, ya cukup nggak apa-apa. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, misalkan memang ada yang mau ditanyain lagi, tetap bisa kok lain kali kalau mau ngobrol lagi. Mungkin dengan Iya. teman saya dengan orang yang berbeda juga bisa. Mungkin karena pasti ada pengalaman, ada pengetahuan yang lebih daripada saya gitu kan. Oke, Karena oke. setinggi-tingginya orang ada yang lebih tinggi daripada dia. Iya betul. Di atas langit masih ada langit gitu ya. Benar. Oke. Ya udah mungkin eh obrolan santai kita sampai saat ini saja. Ini masih ada yang nanya. Oh iya, boleh boleh. Sok baca sama Axel ya. Mohon izin bertanya, siapa ini? Andra Alkan Skor. Mohon izin bertanya untuk jalur Covid. Setelah lulus apakah bisa meneruskan sekolah lagi untuk mendapatkan gelar S1? Oke. Eh, biasanya tetap bisa. Jadi dari D3. Kalau di PNS kan golongannya 2C. Nah, kalau untuk S1 sendiri, dia biasanya pendidikan ada beberapa pilihan. Bisa dia mengajukan izin buat sekolah lagi, bisa juga dia malah dibiayain sama eh, tempat kerjanya buat dia sekolah lagi S1. S1 biasanya kalau dari D3 nambahnya 1,5 tahun sampai 2 tahun nggak. Nah, dia setelah S1 dia bisa pengajuan supaya dari pangkatnya 2C, golongan 2C, nanti dia move di upgrading ke golongan 3A. Jadi tetap bisa kok S1, nanti S2 dia upgrading lagi. Nanti berpengaruh kok ke pangkat juga, pasti berpengaruh kalau di Kementerian Perhubungan. Itu saya info dari apa namanya? Alumni-alumni ataupun manajemen yang emang udah di lingkup Kementerian Perhubungan seperti itu. Oke, oke. Gitu ya jawabannya Kak. Tambah Oke, banyak. mungkin Axel kita benar-benar harus mengakhiri obrolan kita malam ini karena handphone aku udah lowbat banget 1%. Iya, takutnya tiba-tiba mati kan. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi lain kali gitu ya. Oke. Untuk saat sekarang mungkin udah cukup dulu gitu ya untuk informasi-informasi penting yang lainnya. Ntar bisa DM aja langsung Axel, tanya-tanya Axel gitu ya tentang Poltek Bank Surabaya ini. Iya. Oke, gitu Axel. Teman-teman yang dari aku juga bisa kalau mau masuk Poltek Kesos tanya-tanya tuh ke Kak Dea. Betul, tapi aku udah bentar lagi udah mau lulus. Mending tanyanya ke duta-duta yang di bawah aku aja gitu. Yang Oh, udah mau masih lulus kuliah juga gitu. berarti. Iya, aku tingkat akhir, tingkat 4. Ada Hari ada ini wisuda ada ya. seniorku Kak. Izin aku sapa gak apa-apa ya? Ah iya, silakan. Oke, Mas Isal Irawan, izin Mas, selamat malam. Semoga sehat selalu. Semoga sehat Bikin selalu lancar. Mas Isal. Ya, oke. Ya udah ya, Axel ya kita Siap. cukupkan sampai sekarang. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan.
Oke. Terima kasih Aksel atas waktunya. Selamat malam. Terima Assalamualaikum kasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.